Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah, meskipun lewat online. Saudara, seperti minggu lalu, anak-anak di bawah 5 tahun juga ada ibadah yang dibuatkan oleh kakak-kakak guru anak-anak di bawah 5 tahun. Ada ibadah via kanal YouTube jam 9 lebih 15 menit. Bapak, Ibu, Saudara yang punya anak kecil, bawa ke ibadah anak-anak. Agar dari usia dini, kita mau ajarkan mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Supaya kelak hidupnya beruntung. Sebab ikut Yesus pasti untung. Ruginya tidak ada. Kalau terjemahan Ibrani bebasnya, uncuan bosipun. Ya, saudara tahu siapa yang menerjemahkannya? Kalau tidak tahu, saudara bisa cari di Google. Jangan di TikTok. Ya. Nah, saudara, kita akan segera mulaikan ibadah saja. Karena saudara sudah pada senyum, saudara sudah tidak ngantuk banyak. Nanti setelah ujian yang akan kita naikkan, Bapak Alvin akan buka kita di dalam doa. Kita naikkan pujian kita. Yesus, kekuatan di hidupku. Karena memang hanya Yesus yang menjadi kekuatan kita. Dia yang membawa kita boleh melewati masa-masa sulit seperti pandemi COVID ini. Dia yang pegang tangan kita. Kita percaya janji-janjinya pasti menyelamatkan kita. Kita naikkan pujian kita. Yesus, kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku,
Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan saudaraku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Pak Setiadi. Haleluya. Mari saudara-saudara kekasih, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, terpujilah namamu kekal selamanya. Bapa, kami berdoa mengucap syukur terima kasih untuk kasih Tuhan sepekan minggu ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan kasih, anugerah, keselamatan, kehidupan, kesembuhan yang begitu baik yang Tuhan berikan buat kami semua. Sehingga di pagi minggu hari yang indah ini, kami boleh berkumpul kembali untuk bersekutu dengan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh bersama Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, jemaat AMS di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah ini. Kiranya Tuhan yang menolong, menyertai peralatan semua bisa berjalan dengan baik, maupun internetnya boleh berjalan dengan lancar, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Acara ini Tuhan tolong sertai dari awal hingga tengah pada akhirnya. Hanya Roh Kudus yang beracara supaya Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, Tuhan juga berkati mereka semua. Saat ini juga kami ingin memuji-muji, menyenangkan hati Tuhan. Biar kami boleh bernyanyi, memuji-muji Tuhan dengan sungguh dan benar. Karena nama Tuhan yang layak dipuji, ditinggalkan, disenangkan. Supaya kamu boleh bermuji dengan sungguh, sehingga hati Tuhan disenangkan. Berkati hambamu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, Pastor Helga. Kiranya Tuhan memberkati, menyampaikan isi hatimu sehingga kami semua boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kami sudah berdoa, Bapa, kami mau memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Alvin. Dan saudara, saya percaya kita semua di sini pasti pernah mempunyai masalah ataupun kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Tetapi saya juga yakin bahwa Tuhanlah yang memberikan pertolongan pada kita semua. Terbukti kita dapat berkumpul hari ini, beribadah kepadanya. Demikian juga dengan masalah-masalah yang sekarang mungkin kita sedang hadapi oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita tidak hanya fokus kepada masalah-masalah itu. Kita mau ingat-ingat akan kasih Tuhan pada kita. Sebuah pujian
ciptaan dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta J.E. Aunatu almarhum, memberikan kekuatan penghiburan kepada saya untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan selama saya hidup. Demikian juga Tuhan pasti memberikan kasih yang besar kepada saudara-saudara. Kita naikkan pujian kita. Bila ku teringat. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Bila ku mengenang hidupku sekarang, betapa bahagianya ku sekarang. Dari atas lagi. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Bila ku mengenang hidupku sekarang, betapa bahagianya ku sekarang. Kau puji, pujilah nama Tuhan Yesus, kasih setianya kekal selamanya. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Dari awal lagi. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Bila ku mengenang hidupku sekarang, betapa bahagianya ku sekarang. Oh, pujilah nama Tuhan Yesus, kasih setianya kekal selamanya. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Pujilah, pujilah nama Tuhan Yesus, kasih setianya kekal selamanya. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kesulitan apapun, Tuhan pasti jamin Dia akan memberikan kemenangan buat kita karena kasih-Nya kekal bagi kita. Sebentar, kita akan dengarkan kesaksian dari Pak Alek. Silakan Pak Alek. Terima kasih. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Saya coba bersaksi sepadat mungkin. Haleluya. Biasanya saudara-saudara, pertengahan Agustus ini kita bertemu di acara Family Camp ya. Kumpul dengan keluarga per keluarga, kemudian antar jemaat nyanyi-nyanyi ya, doa subuh ya, juga dapat siraman rohani dari Bapak Pendeta, dari Om Yoyo ya, dan juga nyanyi lagu yang saya ingat yang melodinya hanya mungkin Om Yoyo yang bisa gitu, yang mari memuji
nama Tuhan Yesus. Aduh, saya rindu sekali ya, seperti waktu-waktu sebelumnya. Tapi apa yang terjadi sekarang, Bapak Ibu Saudara? Yang ada di hadapan kita, pandemi yang nggak ada habis-habisnya. Menyerbu kita dengan hal-hal yang negatif ya. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, pokoknya yang negatif aja. Dan menghasilkan PCR yang positif. Jadi sekarang yang ada adalah menurut saya ujian dari kualitas hidup kita kepada Tuhan masing-masing individu dan keluarga. Diuji betul. Ya, termasuk saya dan keluarga ya. Kearifan dan muka malaikat saya tidak bisa dipertontonkan lagi di depan jemaat ya. Tapi kali ini masa-masa sekarang face to face kepada Tuhan. Kita harus tunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya pribadi senantiasa bersyukur kalau sekarang masih ada. Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan Kristus. Saya mau saksikan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik buat saya. Seperti tertulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan bagi saya. Dan di dalam Tuhan saya juga sungguh merasakan ketenangan, Bapak Ibu. Ya kadang-kadang kalut juga menghadapi masalah-masalah setiap hari. Apalagi PPKM yang nggak habis-habisnya ini. 2 bulan ini berat sekali. Tapi ketika saya mencari jawaban kepada Tuhan, saya dapat ya cuplikan lagu dari Om. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dan seperti Samuel dalam Alkitab berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya juga mau berkata pagi ini, sampai hari ini, tepat umur 49 tahun saya, Tuhan masih menolong saya. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Alex untuk kesaksiannya. Memangnya benar saudara ya, kata-kata yang paling positif di saat-saat ini adalah kata-kata negatif. Kalau kita cek PCR, cek apa, negatif. Nah, itu yang positif buat kita. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang positif. Dia senantiasa menyertai kita. Pasti Dia mampukan kita melewati gelombang kesusahan oleh karena pandemi ini. Tuhanlah yang menjadi gunung batu keselamatan kita. Dia batu karang kita yang kokoh. Kita tidak akan goyah. Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau kan karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kami aminkan Tuhan bahwa Engkau Allah yang akan memberikan kepada kami kemenangan lepas kemenangan, melewati berbagai-bagai persoalan hidup, melewati berbagai macam kesulitan. Karena Engkau Tuhan yang setia dengan janji, mau pegang teguh janji-Mu ya Tuhan. Karena Engkau tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, menjadi kekuatan, penghiburan bagi kami. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan bagi kami. Urapan-Mu Tuhan, urapan kudus turun atasnya, agar apa yang disampaikannya boleh menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Waktu pemberitaan firman, saya serahkan pada hambanya, Ibu Pendeta Helga Awandatu. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat AMS yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi di dalam pemeliharaannya Tuhan buat kita semua ya. Menjadi doa saya kita semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan penuh kemenangan, penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Ya, pada pagi hari ini saudara saya masih akan berbicara tentang peperangan rohani ya, tema yang diberikan oleh Ibu Gembala kepada kita semua.
karena memang ini tema yang sangat penting. Ya, kenapa saya bilang sangat penting, saudara? Kita sebagai anak Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua orang Kristen mengalami yang namanya peperangan rohani. Mengalami dan menjalani yang namanya peperangan rohani. Dari hari ke hari, dari detik ke detik, jam ke jam, kita terus berperang secara rohani kita ya. Mengapa kita ada dalam peperangan rohani? Mari saya tidak berlama-lama, saya ajak kita semua membuka di dalam Roma 6. Roma 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Roma 6 ayat 11 sampai ke-14 saya bacakan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Ayat yang 11 tadi berkata bahwa kita diperintahkan untuk memandang diri kita sebagai orang yang sudah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Ada dua kontras. Kita sudah mati, tapi kita juga masih hidup. Ya, ada peperangan. Secara otomatis, saudara, ketika kita mau hidup bagi Allah, maka kita akan selalu berada di dalam peperangan melawan keinginan-keinginan daging, melawan keinginan-keinginan yang membawa kita kepada dosa. Secara otomatis, seperti saya tadi awal bilang, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus menjalaninya. Ya. Ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Allah ingin segenap keseluruhan kita, seluruh anggota tubuh kita, untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, yang namanya senjata pasti dipakainya untuk berperang, saudara. Ya, entahkah itu untuk menyerang atau dipakai untuk melindungi diri kita sendiri. Ya, tetapi namanya senjata itu dipakai di dalam peperangan. Jadi kita ini adalah senjata-senjatanya Allah. Katakan, saya senjatanya Allah. Senjata kebenaran di tangan Tuhan. Ya, maka dari itu kita secara otomatis berada di dalam yang namanya peperangan. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan Roma 13. Roma 13 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Roma 13 ayat 12 sampai ke-14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi di sini Rasul Paulus kembali berkata bahwa Tuhan menginginkan seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita. Bukan hanya
memang peperangan rohani. Tapi bukan hanya kerohanian kita saja yang istilahnya kita serahkan itu kepada Tuhan. Tapi karena tubuh kita nanti bakal mati menjadi abu, bersatu kembali dengan alam. Bukan berarti kita bisa semena-mena menggunakan tubuh kita. Tuhan ingin keseluruhan kita. Ya, banyak orang Kristen yang tidak menyadari hal ini. Makanya saudara, mereka menjadi salah kaprah. Ya. Salah di dalam menjalani kehidupan ini. Mereka pikir dengan ya saya sudah percaya Tuhan, ya saya sudah ke gereja, tapi di dalam kesehariannya mereka menggunakan tubuhnya sesuai keinginan mereka sendiri, sesuai dengan keinginan daging, sesuai dengan hawa nafsu, apa yang mereka umbar, apa yang mereka inginkan. Karena mereka berpikir, oh ya Tuhan itu perkara roh, perkara rohani. Ya, saya cukup. Kalau tubuh saya ini gimana saya? No, tidak ya. Tapi semua keseluruhan kita adalah senjata terang. Senjatanya Tuhan untuk mengalahkan, untuk kita jadi menang di dalam peperangan rohani yang kita hadapi ya. Karena dengan pemikiran yang salah seperti ini banyak orang Kristen yang katanya Kristen tapi masih hidup di dalam kemabukan, masih hidup di dalam percabulan, masih hidup di dalam pesta pora, masih hidup di dalam iri hati, masih hidup di dalam kesombongan, di dalam ambisi pribadi, di dalam keserakahan, segala hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena mereka berpikir, oh itu dua dimensi yang berbeda, ya. Jasmani, ya rohani. Kalau peperangan rohani tidak membutuhkan jasmani. Sedangkan peperangan kita ini sebagai senjata dibutuhkan keseluruhan dari kita. Sepenuhnya semua. Saya ingat ya saudara waktu awal-awal pandemi. Ya tahun lalu itu kan stok masker itu sangat menipis ya. Orang banyak yang stok. Beli banyak-banyak dan stok mereka berlebihan. Dan ada juga yang menggunakan kesempatan itu untuk menjual dengan jauh lebih mahal, berkali-kali lipat. Ya, saya ingat itu ada yang ditangkap itu di Tangerang kalau nggak salah ya, di Tangerang. Itu nama orang Kristen saudara. Aduh, saya pikir kok orang Kristen begini ya. Ternyata saudara, saya juga punya teman SMA saya yang begitu juga saudara. Aduh, padahal dia orangnya tidak berkekurangan. Dia bukan orang yang dia malah berkecukupan dan lebih gitu. Tapi dia bisa tega-teganya seperti itu. Hanya untuk mengejar keuntungan. Dan dia adalah orang Kristen. Tapi dia tidak menggunakan kehidupannya untuk jadi berkat, untuk memerangi peperangan rohani, untuk berperang, mengalahkan dirinya sendiri, keserakahan dirinya sendiri saja dia tidak mampu. Ya. Maka saudara, kita perlu sadari bahwa Tuhan menginginkan keseluruhan hidup kita digunakan sebagai senjatanya. Senjata terang, senjata yang kemenangan. Gunakanlah Tuhan Yesus Kristus ya di dalam hidup kita sebagai senjata terang. Nah, saudara, itulah peperangan yang sedang dan akan selalu kita hadapi di dalam hidup ini, selalu. Sekarang yang jadi pertanyaannya, di manakah itu medan peperangan kita? Ya. Di mana itu medan peperangan kita yang paling depan, kalau kata saya bilang ya paling garis depan yang benar-benar jadi pintu gerbangnya gitu. Kan kalau kita sudah kalah di pintu gerbang kalau peperangan ya, kalau saya lihat di film-film ya, kalau sudah orang bisa menguasai gerbang berarti musuh sudah bisa masuk, sudah kalah dah itu. Ya, kalau gerbangnya sudah bisa dikalahkan, nah ini di mana ini medan peperangan kita? Gerbang peperangan yang bisa membuat
musuh itu masuk itu di mana ya. Mari kita buka di dalam Markus 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Markus 7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Timbulnya dari mana saudara? Dari dalam, dari hati. Ya, bahasa aslinya kardia, ya kardio kan jantung, dari hati, dari kardia itu mengandung arti juga dari thoughts, pikiran, pemikiran. Itulah medan peperangan kita, saudara. Sebab sebelum segala sesuatu keluar menjadi tindakan, selalu dimulainya dari pikiran. Saudara boleh tanya kepada para dokter. Kalau otak kita tidak memerintahkan kita untuk berbicara, kita tidak akan berbicara. Semua diperintahkan oleh otak. Kalau otak kita tidak memerintahkan untuk ya, ambil Alkitab ini, saya tidak akan ambil Alkitab ini. Semua mungkin kita tidak menyadarinya karena kita sudah refleks ya. Tapi saudara coba pernah lihat ya orang yang terkena stroke. Stroke itu mati sebelah, kan otaknya mati saudara. Begitu otaknya mati, dia tidak bisa ngomong. Ataupun kalau bisa ngomong pelok. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Karena syarafnya mati. Karena pikirannya, otaknya mati. Jadi segala sesuatu itu timbul dari pikiran, dari dalam hati. Ya. Di dalam bahasa Ibrani pun, ya, kalau kita melihat Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah timbul kehidupan. Itu kata hati juga mengandung arti pikiran. Orang Ibrani selalu menyamakan hati dan pikiran itu, mereka punya kata sama. Jadi apa yang sebelum segala sesuatu itu terjadi atau terkatakan ya, kita mendengar, semua itu munculnya dari pikiran. Ya, pikiran kitalah yang menjadi medan perang kita. Ya. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua di situ dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, metanoia. Pertobatan itu dimulai dari pembaharuan pikiran. Pembaharuan cara berpikir kita. Saudara, babi mau digimanain pun, mau dandanin manis-manis, ya dipakein pita, dipakein apa, lucu, cute. Dia tetap babi saudara. Dia tetap akan suka sama yang namanya comberan. Karena apa? Karena di dalam pikirannya, saya ini babi, saya memang sukanya di situ. Mau dia dipercantik apa? Kalau selama dia tidak punya perubahan pikiran, dia akan tetap melihat dirinya sebagai babi. Ya, semua dimulai dari pertobatan, dimulai dari pikiran. Segala sesuatu kita bertindak dari pikiran. Dan maka dari itu saudara, kita harus berperang dengan menjaga, berperang mati-matian dengan menjaga pemikiran kita. Ya. Ayah saya pernah bilang, ya ini memang sebuah kata-kata yang sudah umum ya saudara. Be careful of what you think. Because thoughts become words. Be careful of what you say. Because words become action.
Be careful of your action, because action become habits. Be careful with your habits, because habits become your life. Berhati-hatilah dengan pikiran kita. Karena pikiran akan menjadi perkataan. Berhati-hatilah dengan perkataan kita. Karena perkataan kita akan menjadi tindakan kita. Berhati-hatilah dengan tindakan kita. Karena tindakan kita ini akan menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita. Berhati-hatilah dengan karakter kita, karena karakter akan menunjukkan hidupmu yang sebenarnya. Jadi kalau mau dari awal sampai dari awal sampai akhir, berhati-hatilah dengan pikiranmu, karena pikiranmu itu menentukan. It runs your life. Menentukan, menjalankan kehidupan. Oleh sebab itu saudara, hati-hati dengan pikiran ya. Semua hal yang baik datang dari pikiran. Bahkan semua hal yang buruk pun datang dari pikiran. Ya. Kita, sebelum kita diciptakan, kita sudah ada di dalam pikirannya Allah. Itu hal yang baik. Ya. Tapi berapa banyak penyakit ini yang timbulnya dari pikiran, dari stres. Ya. Bahkan termasuk COVID juga saudara. Ya. COVID ini ya, imun yang paling tinggi, yang paling perlu dijaga adalah pikiran. Cara memerangi COVID itu pikiran. Sudah terbukti saudara, sudah terbukti. Ya, kita harus bahwa firman Tuhan itu ya dan amin ya. Hati yang gembira adalah obat. Baru-baru saja ada adik dari teman saya. Ya, masih muda saudara, masih 30-an umurnya. Dia terkena COVID dan dia tidak ada batuk, tidak ada gejala apa-apa. Tapi saturasinya drop sampai ke 70-an. Panik. Teman saya nelpon, aduh minta tolong doakan, tolong doakan. Terus saya bilang begini, kasih dengar lagu-lagu rohani. Suruh dia dengerin khotbah. Mau khotbah siapa? Saya enggak bilang suruh dia dengerin khotbah saya. Enggak. Sudah saya bilang suruh dia dengerin khotbah. Suruh dia nyanyi-nyanyi lagu rohani. Suruh dia berdoa sendiri. Suruh dia ini, dan kalau kamu video call sama dia, jangan ngomongin yang susah-susah. Ngomonginlah yang happy-happy. Jadi teman saya ini meneruskan pesan saya, kamu dengerin ini lagu rohani ya, kamu ini. Saudara, mujizat loh saudara, dia mendengarkan lagu rohani terus ditelepon sama keluarganya, mereka video call, ya mereka happy-happy, ketawa-ketawa. Saudara, saturasinya naik sampai 89. Memang masih belum seperti yang diinginkan, tapi naiknya tuh sudah jauh saudara. Waduh, dia makin senang. Aduh itu ya tolong kirimin apa lagi. Saya kirimin link-link yang membawa kabar baik, membawa kabar sukacita, membawa kabar yang menenangkan, membawa kabar yang gembira untuk meningkatkan dia punya imun supaya dia bisa memerangi COVID ini. Baru kemarin ini, baru kemarin ada orang telepon sama saya. Dia bersaksi dia kena COVID, dia paling parah dari orang-orang sekantornya, dia paling parah. Teman-teman sekantornya cuma diisolasi mandiri di Wisma Atlet, dia harus masuk rumah sakit, dia sampai harus menandatangani peti mati untuk dirinya sendiri. Karena dia perantau, bukan orang Jakarta. Tapi dia harus, itu saya sudah parah sekali Bu. Saya sudah, Dokternya bilang, sudah Ibu jangan pikirin yang stres. Jangan pikirin yang susah-susah. Jadi dia tidak mau baca berita tentang COVID. Dia tidak mau dengar berita tentang COVID. Dia hanya dengerin khotbah.
Dan dia terus berdoa dan dia mengatakan, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu pasti bisa. Semangat, dia menyemangati dirinya sendiri. Dia dengar lagu-lagu rohani. Saudara, mujizat terjadi juga. Dia duluan sembuh daripada yang isoman OTG, teman-temannya yang lainnya. Dia duluan keluar, dia duluan pulang ke rumah. Semua dari mana? Pikiran. Ya, jadi saudara, kalau saudara sampai kena, ya kita tidak mendoakan saudara kena. Tapi kalau saudara sampai kena COVID, jaga itu pikiran. Pintu gerbangnya itu ya, itu masuknya dari pikiran saudara. Iblis itu mau coba menanamkan yang negatif. Ah, kamu pasti mati, si itu aja mati, si ini aja mati. Jangan didengar, itu perkataan iblis. Ya, kita hanya mendengar kabar gembira dari Tuhan. Karena kita ini senjata-senjatanya Allah. Ya. Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 8. Maka dari itu saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang apa saudara? Disebut kebajikan dan semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bukan dipikirin, waduh angka COVID sekarang udah begini. Waduh kurs dolar jatuh. Waduh, bukan itu yang dipikirin saudara. Waduh sudah berapa banyak yang tumbang. Hei saudara, angka kesembuhan COVID itu 95%. Kita begitu dirundung ketakutannya. Karena dari pikiran. Ya, saudara. Maka dari itu firman Tuhan sendiri sudah kasih kita tipsnya. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang disebutkan tadi di dalam Filipi 4 ayat 8. Maka yang keluar pun adalah hal-hal yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang jahat, maka yang keluar dari kita pun adalah hal-hal yang jahat. Yang menajiskan, kata Markus tadi. Menajiskan, mengotori semua kehidupan kita. Membuat kita kalah di dalam peperangan kita. Itu semua dari dalam, dari pikiran. Nah sekarang saudara, bagaimanakah caranya kita membentengi pikiran kita? Ya, kita buka di dalam Efesus 6 ayat yang ya dekat-dekat dengan ayatnya emasnya kita, tapi saya ajak kita melihat ke satu senjata, perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya saudara, ada satu senjata yaitu ketopong keselamatan. Helmet of salvation. Sama seperti helm yang akan melindungi kepala kita kalau kita naik motor atau naik sepeda. Itu untuk melindungi kepala kita. Ya. Ketopong keselamatan, helmet of salvation ini juga melindungi pikiran kita. Ya. Ketika iblis bilang, wah kamu memang manusia berdosa. Tapi firman Allah katakan kamu sudah ditebus. Wah, kamu memang loser, you are a loser. Iblis berkata seperti itu di dalam pikiran kita. Tapi firman Allah katakan kita lebih dari pemenang. Dilawan dengan apa saudara? Yaitu firman Allah dan doa yang tidak berkeputusan.
Kuncinya sederhana saudara, isi hidup saudara, isi pikiran saudara dengan firman Allah. Ya, makanya saudara di dalam kebiasaan orang Yahudi ya, mereka tuh biasa mengikatkan hukum Taurat ya di kepala mereka gitu ini. Padahal maksudnya itu biarlah firman Tuhan itu menguasai pikiran mereka. Ya, mereka mengambilnya secara harafiah, mereka pasanglah di sini sambil berdoa. Kalau yang saudara yang pernah ke Israel ya, saudara tahu mereka berdoa, rabi-rabi itu ya, mereka pasang di sini. Dengan rambut-rambutnya yang keriting yang panjang di sebelah aja. Mereka berdoa dengan ada Taurat di sini. Itu karena apa? Sebenarnya untuk melindungi pikiran kita. Supaya pikiran kita hanya memikirkan firman Allah. Hanya diisi oleh firman Allah. Dan berdoalah setiap waktu. Dengan tidak berkeputusan. Jangan kendor di dalam firman Tuhan. Jangan kendor di dalam berdoa. Karena dengan itulah kita bisa memakai ketopong keselamatan itu supaya kita menang melawan pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Melawan hal-hal yang membuat kita, yang triggers kita untuk berbuat dosa itu dari situ. Ya. Dari pikiran kita. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan meteraikanlah firman Tuhan itu dengan doa yang tidak ada putus-putusnya. Niscaya saudara pasti menang. Ya. Niscaya pikiran kita tunduk kepada Kristus. Bukan kita yang ditundukkan oleh pikiran kita. Tapi kita yang menundukkan pikiran kita. Ayat yang terakhir, 2 Korintus 10. Ayat yang ketiga sampai kelima, 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya bacakan. Memang kita semua saudara masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang percaya katakan haleluya. Puji Tuhan saudara. Ya, sekarang dunia ini banyak sekali mau mencoba menyerang kita dari mana? Dari pikiran. Katanya Tuhanmu ada, katanya Tuhanmu hebat. Itu mana ini pandemi masih jalan, mana? Sama seperti iblis ketika dia mencobai Hawa, si ular. Dia rubah cara berpikirnya. Kamu pikir kalau kamu makan itu, kamu akan enggak. Tapi justru kalau kamu makan itu, buah itu, nah iblis beri pikiran baru kepada Hawa. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Saudara, mari di dalam situasi yang seperti ini, kita harus terus berjaga dan berperang. Jangan sampai kehidupan kita ini dijadikan senjata untuk memerangi kita sendiri, untuk membuat kita kalah. Tapi gunakanlah kehidupan kita ini menjadi senjatanya Allah. Senjatanya terang. Kitalah yang mengalahkan. Kita yang menjadi saksi bagaimana kita mengalahkan. Mungkin kita di rumah saja dan tidak kemana-mana. Tapi bukan berarti peperangan rohani itu tidak ada.
Ada saudara, tetap ada. Menjaga pikiran di saat seperti ini, itu yang paling penting saudara. Itu sangat penting, sangat krusial. Kita menjaga benteng pikiran kita. Kita menjaga pintu gerbang pikiran kita. Supaya tidak masuk musuh dan mengalahkan kita. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Tapi menjadi doa saya, Roh Kudus terus berbicara. Ketika saudara membaca firman Tuhan, ketika saudara berdoa kepada Tuhan, menguatkan saudara, membuat saudara berfokus hanya kepada pikiran-pikiran ilahi, pikiran-pikiran yang dari Allah. Supaya damai sejahtera itu menjadi bagian kita semua. Kemenangan itu sudah pasti. Kalau kita mau berperang, ya, kemenangan itu sudah pasti. Ya. Damai sejahtera itu ditawarkan, tergantung saudara mau apa enggak. Kalau kita mau menaklukkan pikiran kita, pasti damai sejahtera menjadi bagian kita. Mari kita tundukkan kepala, saya ajak kita semua berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan dan membukakan mata kami, menegur kami Tuhan Yesus, dan memotivasi kami Tuhan. Untuk kami terus menggunakan kehidupan kami menjadi senjata-Mu Tuhan. Menjaga kehidupan kami dengan menjaga pikiran kami Tuhan. Supaya pikiran-pikiran kami ini Tuhan tunduk kepada pikiran dari Kristus. Tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Tunduk kepada apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kami keluar menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati kami. Menguatkan kami, mengingatkan kami senantiasa. Bahwa kami tidak bisa tanpa firman-Mu. Kami tidak bisa tanpa berdoa. Kami tidak bisa tanpa Roh-Mu Tuhan. Kami perlu pribadi-Mu untuk menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami. Tubuh, jiwa, roh kami seluruhnya untuk Engkau pergunakan sebagai senjata-senjata kebenaran yang mengalahkan penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa yang dari si iblis. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami kembalikan hormat, puji, syukur kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara, sampai kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada Ibu Pendeta Helga Wondatu atas pelayanannya untuk PDAMS. Atas nama Ibu Gembala dan Jemaat, diucapkan terima kasih. Tuhan kiranya memberkati, menambahkan firman hikmat kepada Ibu agar banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Sebentar kita akan dengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Gunadi. Silakan Pak Gunadi. Terima kasih Pak Setiadi. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa informasi mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk minggu depan kita masih bertemu kembali dalam ibadah melalui Zoom, doa Bison jam 8.15 dan juga dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan dan yang ingin memberikan kesaksian bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya untuk adik-adik yang berusia sekolah masih di bawah kelas 5, tadi seperti disampaikan oleh Pak Setiadi, setiap minggu waktu bersamaan juga jam 9.15 ada ibadah online melalui YouTube. Bisa mengakses link YouTube yang tertera, dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di Kak Heni atau Kak Sandy di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9 juga PDAMS mengundang untuk ikut dalam ibadah usia tunas yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan nanti tanggal 20 Agustus ada ibadahnya melalui Zoom, dan informasi bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary.
Selanjutnya untuk dewasa muda, PDAMS juga mengundang untuk tetap ikut hadir dalam kegiatan ibadah Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu setengah 8 malam. Ada sukacita sharing sesama kaum muda yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya, untuk saudara-saudara PDAMS juga mengundang jemaat untuk ikut dalam doa Bedstone malam yang dilakukan setiap hari Selasa jam setengah 8 malam. Minggu lalu kita telah melakukan kegiatan yang pertama. Nanti hari Selasa ini, tanggal 17 Agustus, jam setengah 8, kita juga akan mengadakan Bedstone malam. Jemaat yang ingin bantuan doa bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Dan untuk jemaat yang ingin juga katakanlah rindu untuk ikut lomba dalam 17 Agustus karena masa PPKM, bisa menginformasikan jika tertarik untuk ikut lomba makan kerupuk. Dan saudara, seperti tadi Pastor Helga mengatakan, hati yang gembira adalah obat, sukacita juga bisa meningkatkan imun. Coba kita bayangkan kalau para wakil gembala, ada Pak Duki, Pak Alvin, Pak Rats, Pak Aan, lomba makan kerupuk. Wah, pasti ada sukacita di antara kita semua. Karena tidak mungkin, saudara, kita meminta para wagem untuk lomba panjat pinang, apalagi lomba balap karung. Namun kalau lomba makan durian, sudah pasti juaranya Pak Aan. Haleluya. Kita lanjutkan informasi selanjutnya. Sekolah Alkitab Cianjur telah membuka pendaftaran untuk angkatan ke-34. Ini akan dibuka kelas offline maupun online. Kelas atau pembelajaran akan dimulai pada tanggal 24 Agustus 2021 ini. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Yonatan di nomor handphone yang tertera. Namun saudara juga bisa men-share informasi ini, saudara bisa meng-capture screen yang ada di layar masing-masing dan bisa membagikan kepada orang yang mungkin ingin atau tertarik untuk sekolah Alkitab di SAC. Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan di awal bulan Agustus, untuk tema bulan Agustus ini adalah peperangan rohani. Mari kita doakan tema yang disampaikan oleh Ibu Gembala bisa menjadi rema, kekuatan, dan juga penghiburan bagi seluruh jemaat yang digembalakan oleh Ibu Gembala. Dan terakhir, saudara, untuk saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gunadi. Dan saudara, kita sudah di penghujung akhir pada ibadah kita pagi hari ini. Sebelum nanti ditutup dengan doa berkat oleh Pak Pendeta Roy, kita naikkan pujian kita. Kunaikan syukur padamu Tuhan. Kunaikan syukur padamu, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah
Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, oleh anugerah dan kemurahan-Mu lah semata ya Tuhan. Ibadah kami melalui Zoom pada hari ini, Engkau yang sudah hadir, Engkau sudah memberkati. Setiap pujian kami, bahkan juga kesaksian yang kami dengar, biarlah itu memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Dan terutama firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi suatu peringatan bagi kami, agar kami boleh melakukan tetap peperangan rohani di hati kami, pikiran kami, di dalam perkataan kami, karakter kami. Biarlah sesuai dengan kebenaran firman-Mu, maka kami menjadi umat pemenang untuk melawan segala sesuatu yang sedang kami hadapi di dalam dunia ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati keluarga, berkati pelayanan ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat setiap kami yang ada di dalam AMS. Tuhan, Engkau juga yang memberkati. Dari Ibu Gembala, Tuhan memberkati. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang melibatkan diri di dalam pelayanan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menguatkan, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang terus memberikan kami semangat. Semangat kami tetap mau melayani Tuhan sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati dimanapun mereka berada. Kesehatan kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, perlindungan-Mu tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, rasa syukur kami pada hari ini, di mana boleh berlangsungnya ibadah Zoom ini Tuhan. Ini pun suatu anugerah. Kami tetap boleh Tuhan menyapa satu dengan yang lain, memberikan motivasi dan sekaligus mendoakan. Kiranya Tuhan, Engkau mendengarkan seruan dan doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pelayanan selanjutnya. Di hari-hari yang akan datang, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Semua fasilitas, semua sarana diberkati oleh Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Demikian juga pada hari ini kami sudah mendengar bahwa Bapak Alex hari ini merayakan ulang tahun. Engkaulah yang memberikan umur yang panjang. Genapilah firman-Mu Tuhan. Di tangan kanan ada umur panjang. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kemuliaan. Biarlah itu boleh dia nikmati bersama dengan keluarga. Berkati dia terus. Jadikan dia menjadi berkat dan menjadi pelayan Tuhan yang setia, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, Tuhan menjadi pembela. Engkau Tuhan yang campur tangan. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan masih memberikan pertolongan. Maka di hari-hari selanjutnya Tuhan juga akan menyatakannya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan hari ini di antara kami dan sedang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di berbagai-bagai tempat, di tempat kami masing-masing, Engkau tahu juga segala pergumulan dalam hidup kami. Tapi kami sudah mendapat jawaban dari Tuhan bahwa kami harus jaga hati ini, pikiran kami, biarlah kami boleh mengaminkan firman Tuhan supaya hidup kami diberkati dan kami sanggup melawan, kami sanggup keluar dari setiap masalah kami. Karena yang ada di dalam pikiran kami, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang baik, dan yang semua yang sedap didengar, itulah yang harus kami pikirkan. Maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini diberkati oleh Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah dan kami mau terima anugerah dan kami mau terima berkat daripadamu. Pertemukan kami di hari-hari akan datang, bertemu di dalam anugerah. Dan kalau Tuhan masih izinkan kami melakukan ibadah Jum ini, sampai kapan kami tidak tahu. Tapi suatu saat kami akan melakukan secara offline Tuhan, bertemu muka dan kami boleh melakukannya. Itu doa kami. Kami percaya Tuhanlah yang bekerja dan Tuhanlah yang campur tangan. Olehnya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pertolongan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus, menyertai menjagai kita, memberikan penghiburan dan keteguhan bagi kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Semua kita orang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali. Haleluya. Yang pamit, Pak Waluyo, Bu Waluyo pamit.